saya bersama Kepala Sekolah SD Negeri 153 Maluku Tengah. Beliau adalah kepala sekolah pada sekolah kami. Perkenalkan, nama beliau adalah Bapak Muhammad Samalego SPDI. Ya, kita langsung saja bersama Bapak. Bapak, apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Jadi Pak, di sini kami punya perkuliahan ini dalam bentuk online. Jadi kami kuliah dalam salah satu aplikasi yang namanya aplikasi LMS, Pak. Jadi LMS itu artinya Lembaga Manajemen Sistem. Jadi dalam perkuliahan kami diminta untuk mewawancarai Bapak terkait masalah-masalah yang sudah kami identifikasi, Pak. Jadi di sini ada beberapa masalah yang sudah saya angkat. Di antaranya kurangnya semangat atau motivasi belajar siswa di kelas. Lalu yang kedua, kesulitan peserta didik dalam belajar matematika. Yang berikut, rendahnya minat membaca siswa. Ya, ada juga masalah-masalah yang lain, Pak, tapi mungkin kita fokus pada 3 masalah tersebut dulu, Pak, ya. Pak, terkait dengan kurangnya semangat atau motivasi belajar siswa di kelas nih, Pak. Ada kajian literatur yang sudah saya temukan berdasarkan Februari Mingsi tahun 2011, Pak. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi semangat atau motivasi belajar siswa. Di antaranya datang dari diri peserta didik itu sendiri, Pak. Misalnya sikapnya, kemudian kebutuhannya, kemudian kompetensinya, Pak. Yang kedua, motivasi yang berasal dari luar peserta didik berupa motivasi belajar dari guru, Pak. Kemudian sarana prasarana sekolah, keadaan orang tua juga, dan kondisi lingkungan sebagaimana sudah ditunjuk. Jadi mungkin menurut Bapak, faktor tersebut sudah jelas mempengaruhi atau bagaimana? Ya, terima kasih. Apa yang saudara sampaikan itu dulu sampai nanti jelas sekali masalah yang mempengaruhi kurangnya semangat atau motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran motivasi itu disebabkan oleh beberapa faktor yang dulu sudah sampaikan itu. Yang pertama itu adalah guru, kemudian siswa, kemudian juga lingkungan atau orang tua. Ini yang mempengaruhi sehingga motivasi atau semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sekarang saya sudah berada di kelas 5 bersama Bapak guru kelas 5. Jadi Bapak guru kelas 5 namanya siapa, Pak? Saleh Harabiti. Muhammad Saleh Harabiti. Ya. Mungkin kameranya bisa ke depan sedikit, Bu. Ya, Bapak, jadi terkait dengan tugas kami melakukan wawancara dengan Bapak nih. Tugas kami di sini melakukan wawancara ini dengan beberapa identifikasi masalah yang sudah saya angkat di sekolah kita ini, Pak. Jadi di antaranya siswa tidak aktif dalam pembelajaran di kelas. Kira metode yang Bapak sudah gunakan di kelas itu seperti apa? Ya, terkait dengan siswa, pertanyaan Ibu tadi menyangkut tentang siswa itu tidak aktif dalam pembelajaran. Maksudnya begini, tidak mengerti, tapi kadang siswa itu dia hanya duduk tunduk, sehingga kegiatan proses pembelajaran itu seakan-akan itu dia tertuju hanya kepada guru, sehingga siswa itu dia hanya duduk mendengar dan mencatat saja, sehingga sebenarnya siswa itu dia mampu ya, tapi mungkin dari bukan saja dari siswa, tapi juga mungkin dari kita guru yang mungkin saat proses pembelajarannya hanya menggunakan RPP dan buku ajar dari guru. Mungkin itu dari saya. Sekarang saya sedang berada dengan pakar pendidikan. Menurut saya beliau bisa memberikan motivasi terkait pendidikan yang ada. Jadi saya sekarang bersamanya. Perkenalkan, beliau bernama Ibu Jubaida Wailisa SPDI. Ya, Ibu, kita langsung saja, Bu, pada topik wawancaranya, Bu. Di sini yang ingin saya sampaikan terkait dengan pendidikan di lingkungan kita, Bu.
Menurut Ibu, apakah mutu pendidikan saat ini sudah meningkat atau belum, Bu? Terkait dengan metode pembelajaran yang sudah terpakai saat ini. Ya, kalau terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kalau menurut saya, untuk pendidikan pada sekolah-sekolah, umumnya sekolah-sekolah yang ada di pedesaan. Umumnya sekolah-sekolah yang ada di pedesaan itu, kalau mau dilihat untuk pendidikannya agak menurun, Bu. Karena sekarang pembelajaran sekarang banyak cenderung ke teknologi. Jadi di sini kekurangan kita, kekurangan para siswa karena jaringan internet. Iya, kekurangan kita di situ. Lalu yang satu lagi, ya kebanyakan para siswa di desa-desa ini tidak memiliki HP Android. Iya, jadi mereka sangat ketinggalan sekali. Jadi untuk perkembangan pendidikan di sini, kalau saya bandingkan atau saya mau melihat, nanti anak-anak kita tuh kemampuan mereka tuh sebatas di desa atau di kecamatan saja. Tapi kalau mereka mau melanjutkan ke kota, berarti mereka yang tadinya prestasinya di atas akan sudah menurun. Karena disitulah persaingannya di situ. Atau para siswa yang di kota itu mereka sudah punya kelebihan dengan begitu mahirnya mereka di bidang teknologi. Ya, kita punya anak-anak yang dari desa di sini mereka sangat ketinggalan sekali. Itulah kekurangan kita anak-anak peserta didik yang ada di desa. Jadi kalau mau dilihat untuk pendidikan mereka memang sudah ini, tapi ketinggalan mereka nanti itu di teknologi. Ya. Itu saja ya, Pak. Mungkin ada kendala-kendala yang bisa Bapak sampaikan terkait kesulitan siswa di sini, Pak? Ada Ya. kendala dalam memperhatikan guru mengajar, kemudian ada faktor dari luar lingkungan, Iya. kemudian juga mungkin dari keluarga sendiri. Itu saja. Faktor lingkungan di luar itu seperti apa ya, Pak? Pergaulan bebas, bermain di luar. Sehingga tidak fokus atau belajar. fokus untuk belajar. Kalau dari keluarga, apakah orang tua memperhatikan keadaan siswa? Ya, perhatikan sih, tapi cuma perhatikan sebatas berteriak. Kriteria, iya. Itu saja. Mungkin saja. Apakah ada tindakan, maksudnya tindak lanjut guru terhadap keadaan orang tua yang seperti itu? Apakah ada? Saling silaturahmi, mengingatkan anak. Lalu tanggapan orang tua ketika mengingatkan? Ya, alhamdulillah diserahkan kepada guru nanti ajar. Jadi maksudnya semua belajar siswa itu Saling semua dibantu orang tua, didukung orang tua di rumah dan di sekolah. sekolah. Tapi kebanyakan orang tua yang menyerahkan siswa sepenuhnya ke sekolah, begitu Ya. Ada. Jadi mungkin itu saja terkait dengan kesulitan. Jadi Pak, ada satu lagi. Kira-kira ketika proses pembelajaran ada siswa yang bermain sering. Kalau bermain tidak cuman pandangannya terfokus di luar. Oh, tidak. Ya, terima kasih Mas Pak. Jadi kira-kira dengan kesibukan kayak begini nih, atur anak punya waktu untuk ke sekolah itu bagaimana Bapak? Kalau itu katanya serahkan ke sekolah saja. Jadi kalau untuk membaca kira-kira nanti anak itu bisa ada waktu begitu kalau diajar di rumah. Ada, ya waktunya nanti kan malam. Lebih kurang. Kira-kira kalau pulang kerja jam berapa Bapak? Pulang kerja jam mana? Nah, kadang-kadang pulang anak tidur begitu. Iya, Jadi waktu untuk anak di rumah kurang. ya kurang. Terima kasih Bapak.